Assalamualaikum sahabat online semuanya, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi di channel YouTube aku, Mak Sifa dan Iji Daulay. Oh ya Mak, jadi di video kali ini tuh aku mau berbagi tips bagaimana cara membersihkan interior mobil yang penuh dengan debu gitu ya Mak, tanpa vakum cleaner gitu dan tanpa pergi ke door semir gitu ya Mak ya. Jadi di kegiatan kali ini tuh nggak seperti biasanya gitu ya Mak, yang berhubungan dengan ibu rumah tangga gitu ya. Jadi di video kali ini tuh aku tertantang untuk ngebersihin dalam mobilnya kita gitu ya. Soalnya ini tuh udah bener-bener aduh jorok kali gitu ya Mak, karena udah lama banget nggak dibersihin. Jadi kayaknya aku tuh kasihan ya Mak ngelihat mobilnya ini kayak gini gitu ya, kayak barang rongsokan gitu jadinya. Jadi aku tertantang buat ngebersihinnya, siapa tahu juga perlu atau ada yang berminat buat ngebersihin mobilnya. Karena juga ini kan udah mau hari raya, siapa tahu mau mudik gitu ya kan. Jadi kan kalau mobilnya bersih gitu, jadi kan nyaman buat perjalanan mudik, perjalanan jauh gitu ya. Jadi ini tuh memang apa namanya bangku belakangnya itu dibuka gitu ya, karena berhubung mobilnya itu dibawa ayah si Sipa untuk apa ya jualan gitu ya. Jadi lanjut aja ya Mak, tanpa berbasa-basi aku mau keluarin dulu ini apa tuh namanya keset bawahnya ya, alas bawah kakinya gitu, karpet bawahnya mau dikeluarin dulu karena di situ itu banyak kali pasirnya ya Mak, pasir-pasir terus sampah-sampah jajan anakku gitu ya. Terus aku juga mau ngeluarin ini daleman-daleman mobil kayak speaker-speakernya, terus pokoknya barang-barang yang nggak perlu di mobil gitu mau aku keluarin gitu ya Mak. Karena gimana ya Mak, kalau udah namanya bersihin mobil gitu sebenarnya itu pekerjaan yang apa ya, kayaknya nggak cocok gitu kan dikerjain sama ibu rumah tangga gitu kan. Cuman karena aku ngelihatnya ini kotor kali udah gitu kan Pak suami terus sibuk ya kan karena banyak kerjaan ini di bulan Ramadan. Jadi dia nggak sempet buat ngebersihin. Jadi ya udah deh apa salahnya ya kan bantu suami gitu. Jadi ini tuh memang bener-bener aduh sampah tisu ya Mak, sampah jajan, terus ini baut-baut sama murmur bekas bangku yang dibuka itu juga beseraan, berselemak di mana-mana. Jadi kita cuman butuh ini ya Mak, sapu kecil ini ya Mak untuk ngebersihin pasir-pasirnya dan debu-debunya. Kita nggak perlu pakai vacuum cleaner kayak yang aku bilang tadi. Karena sapu ini aja itu udah bisa menghapuskan pasir-pasir yang membandel gitu ya Mak ya. Jadi ini aku mau sapu-sapu dulu. Ini bagian aku bersihinnya bagian belakang dulu gitu ya Mak. Yang leluasa gitu geraknya. Soalnya kan kalau di bagian depan itu aku tuh sebenarnya susah ya Mak naruh kameranya. Tapi buat kalian apa sih yang enggak gitu ya. Biar kalian ngeliat gitu ya gimana proses ngebersihinnya. Jadi kalau kita bawa ke doorsmith atau ke barbershop mobil gitu ya untuk bagian interior ini pasti kenanya biayanya itu mahal gitu ya Mak ya. Dan karena aku orangnya irit gitu ya, dan karena kita bisa ngerjain sendiri kenapa kita harus bawa ke barbershop atau ke doorsmith yang biayanya lebih gede gitu ya Mak. Sebenarnya kan itu pinter-pinternya kita gitu kan. Jadi ini si karpetnya juga udah keluar-keluar ya Mak, keluar masuk dia terbongkar-bongkar, mungkin karena bangkunya dibongkar jadi dia ikut-ikutan ya mau keluar dari dari sarangnya itu. Jadi aku coba masukin tadi pakai ujung sapu ternyata nggak bisa gitu ya Mak. Jadi aku masukin pakai itu apa namanya ya, baut kok baut apa, obeng, pakai obeng. Tahu kalian obeng? Itulah pokoknya, itulah dia kayak gitu Apa tuh namanya? Obeng kan kalau aku nggak salah. Jadi kita masukin pelan-pelan ya Mak, perlahan-lahan tapi pasti sampai dianya rapi masuk ke dalam itu ya, apa kap-kap mobilnya itu. Jadi ini sebenarnya nampaknya kayak enak ya Mak, padahal ini tuh keras gitu ya Mak. Tahu lah kan tanganku yang nyimut itu kecil mungil. Jadi keras itu jadi sebenarnya sakit ya Mak tanganku buat ngedorongnya. Cuman supaya ya dapat hasil yang terbaik gitu ya Mak. Sakit dikit-dikit nggak apa-apa lah ya Mak ya.
Jadi ini udah mau kelar juga masukinnya. Oh ya, apa kabarnya nih bunda-bunda semuanya, emak-emak, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, semua yang udah nongkrong di channel YouTube aku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan limpahan rahmat dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mari kita doakan bersama-sama, semoga teman-teman kita di luar sana yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Dan semoga juga buat teman-teman semua atau kita semua yang sedang ada suatu masalah, Allah mudahkan masalahnya, Allah permudah urusannya. Dan juga aku pengen ngedoain buat teman-teman pejuang garis 2 di luar sana, aku doain semoga di tahun ini, di tahun Ramadan, di bulan Ramadan ini kalian bisa segera memiliki momongan gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita lanjut ke videonya gitu ya Mak ya. Jadi tadi bagian belakang itu udah kelar, udah bersih juga, udah aku sapu. Ini sekarang aku mau nyapu. Nah kan, jadi Mak ini tuh apa tuh namanya ya? Tripodku itu jatuh gitu ya Mak. Karena berhubung ini kan tata letaknya kayak yang aku bilang tadi ya Mak. Karena dia sempit dan nggak tahu gitu mau naruhnya gimana yang posisinya supaya dia nggak jatuh gitu kan. Dan akhirnya tadi jatuh deh. Jadi ini tuh banyak kali ya Mak debunya. Baru mungkin kalian bertanya-tanya juga kenapa itu dashboard mobilnya ada bintik-bintiknya gitu ya. Jadi sebenarnya si dashboard ini tuh awalnya dialasin ya Mak, pakai alas dashboard yang tadi kalian nampak kan warna hitam di video awal tadi, warna hitam bintik-bintik gitu ya. Jadi karena terlalu lama dia ditaruh di situ gitu ya Mak. Terus kan kadang cuaca itu panasnya bener-bener nyelekit gitu ya Mak, panas sekali, panasnya full. Jadi mungkin dia meleleh gitu ya Mak. Kita aja kena panas meleleh ya kan Mak, apalagi kayak gitu. Jadi ini aku mau sapu, aduh Mak, ini bener-bener kotor kali ya Mak. Ini bener-bener jorok, banyak kali debunya. Kalian bisa lihat sendiri kan, nampak kalian kan. Jatuh lagi Mak tripodku ini, Berselemak semua. Jadi ini penampakannya sebelum aku bersihin gitu ya Mak. Terus inilah dia ada apa tuh? Sisa lem, ini namanya apa ya? Double tip apa gitu ya Mak. Pokoknya dia tuh super duper lengket. Dia buat ngelem-ngelem kayak apa ya? Pokoknya dia ngelemnya itu tekstur double tipnya itu kayak timbal baliknya itu kayak silikon gitu ya Mak. Tapi dia kalau dilengketin itu susah buat ngelepasnya gitu ya Mak. Double tip apa ya namanya ya? Pokoknya itulah ya, tahulah kalian ya double tip apa ya. Mudah-mudahan aja ya. Terus ini lanjut ya Mak, aku mau bersih-bersih. Ini memang aduh kotor kali ya Mak. Kayaknya sih selama berapa tahun ya, hampir 3 tahun lebih ini mobil. Kayaknya baru inilah Mak aku bersihin ya Mak. Karena biasanya kan Pak suami aja gitu kan yang bersihin. Tapi karena ini Pak suami udah repot gitu suasana lebaran, dia banyak kerja, suasana lebaran. Suasana bulan Ramadan, jadi dia banyak job, banyak pekerjaan. Jadi ini aku bantuin ya buat ngebersihin mobilnya. Ini dia debunya di bagian apa ya kilometernya aja lihat ya Mak. Nampak kalian kan bener-bener tebal gitu abunya. Kalau kalian pergi ke apa tuh namanya? Ke barbershop mobil atau kalian pakai vacuum cleaner itu kan biayanya lebih besar gitu ya Mak ya. Jadi ini cuman pakai sapu yang harga 7 ribuan paling ya. Kalian udah bisa bersihin interior mobil kalian. Terus aku mau berbagi tips juga buat kalian yang mau pulang kampung gitu ya. Kita harus apa ya, interior mobil kita itu harus kita buat senyaman mungkin gitu ya, Mak. Jadi ketika di perjalanan kita itu menikmati suasana perjalanan yang enak gitu ya. Tapi kan kalau mobilnya kotor, berdebu atau banyak bekas sampah makanan pasti nggak nyaman gitu ya, Mak ya.
Oh iya, gimana nih kalian di Lebaran tahun ini? Apa kalian udah mau mudik? Apa ada yang ya kayaknya nggak mudik tahun ini gitu? Mudah-mudahan aja Allah kasih rejeki sama kita semua ya, supaya kita bisa pulang kampung, bertemu dengan sanak saudara. Amin, amin ya robbal alamin. Dan apa itu namanya, ini juga bagian ini apa ya namanya, pokoknya inilah tempat-tempat perintilan dalam mobil ini. Jorok kali ya mak, kalian nampak kan itu hitam debu atau kerak debu yang udah membandel gitu ya. Jadi aku lap dulu pakai tisu dan itu pasirnya aku campakkan keluar. Memang benar-benar kotor ya mak. Terus itu yang di sebelahnya juga kotor kali. Terus apa tuh namanya? Apa ya? Tadi aku ada mau cakap lah jadi lupa aku. Terus ini aku ngedabingnya itu subuh ya, Mak. Sebenarnya ini aku ngambil videonya tuh kayaknya udah lama ya. Tapi nggak lama kali sih, kayaknya awal-awal puasa gitu. Tapi baru sempet aku dubbing sekarang, baru aku mau upload. Karena itu videonya tuh panjang gitu ya, Mak. Jadi aku ngeditnya tuh bingung mau jadi berapa episode ini tentang bersihin mobilnya ini kan. Jadi apa tuh namanya, ini kayaknya aku bakal bikin jadi dua episode ya, part 1 sama part 2. Ini part satunya ya ini tadi, dari start awal ngebersihin, part 2-nya mungkin lanjutannya sampai ngebersihin karpet bawah mobilnya itu gitu ya, Mak. Ini aku juga udah mau selesai gitu ya. Jadi semoga aja tips yang kubagikan ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi kita nggak perlu mahal-mahal pergi ke barbershop, mobil atau ke barbershop ya. Apa sih namanya variasi apa sih? Nggak tahu lah pokoknya tempat untuk apa ya? Untuk mempercantik interior mobil kita, untuk ngebersihin interior mobil kita, atau ngedor smear, atau beli vacuum cleaner yang mahal buat bersihin debu-debu yang di dalam itu nggak perlu karena yang aku bilang tadi tipsnya tuh mudah aja. Ini cuman pakai sabun telepon tok. Jadi sabun telepon doang. Setelah tadi kita sapu, kita bersihin debu kasarnya gitu. Baru kita lap-lap ya mak, dilap-lap dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Kita lap-lap sambil dikerok-kerok dikit ya mak, kerak-kerak yang membandel. Jadi kita lap-lap pakai air sabun, si sabun telepon tadi. Kita lap terus sampai kinclong gitu ya mak. Setelah kita lap basah gini, baru nanti kita lap kering mak gitu ya. Kita lap pakai ini kan tadi udah dicelupin ke air sabun gitu ya. Baru selanjutnya kita lap pakai lap yang kering. Jangan dicelupin lagi mak ya. Ini pakai lap kering. Jadi dianya apa tuh namanya, lembab-lembab bekas si air sabun tadi keangkat semua bersama kotoran-kotoran yang membandel. Jadi tuh sebenarnya aku tuh gerem ya mak lihat yang lengket ini. Cuman karena payah kali ku buka, aku tinggalkan. Nanti balik lagi ke situ, pengen lagi ku buka. Memang kadang nggak jelas juga ini. Terus ini penampakannya ya mak, apa tuh namanya? Ini kilometernya tadi kan benar-benar berdebu gitu ya mak. Ini udah jadi bersih gitu ya, jadi kinclong kayak baru lagi cile baru lagi kayak baru dibersihin gitu ya maksudnya. Dan kayaknya kita udah mau di penghujung video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku, udah share videoku di tab komunitas kalian. Aku ucapin terima kasih banyak. Buat yang udah komen, tenang aja ya. Komen kalian pasti akan aku bales satu-satu dan kunjungannya juga akan aku bales satu persatu. Sekali lagi terima kasih buat yang udah stay terus sampai di akhir video. Mudah-mudahan kalian suka videonya dan videonya bermanfaat buat kalian.
Jangan lupa diambil yang baik-baiknya aja dan dibuang yang buruk-buruknya ya, buang jauh-jauh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video ya, guys semuanya.